Halo Smart People, salam kenal, nama saya Komang Winyana, saya kerap dipanggil Loceng. Saya selaku technical analyst di First Futures ya. Saya pengen membagikan sebuah cara edukasi ya. Jadi saya mengedukasi semua lapisan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, di mana kita tahu bahwa yang namanya pasar bursa itu harganya bergerak naik dan turun. Dan paling penting adalah karena harga naik dan turun, tentunya pasti kita akan cari tahu apa yang menyebabkan harga itu bergerak naik dan turun. Dan yang paling penting lagi, kalau kita berbicara tentang investasi dan bertransaksi, kalau kita mau bertransaksi dengan jangka panjang, menengah dan pendek, pasti kita ada yang namanya analisa ya. Jadi kita menganalisa sebuah pasar ya, menganalisa sebuah pergerakan harga, di mana nanti ada beberapa pakem-pakem yang akan kita tentukan di awal agar kita bisa meminimalisir yang namanya resiko. Nah, jelas hari ini saya pengen jelaskan tentang apa itu analisa teknikal. Sebenarnya kalau kita menganalisa ada dua cara, yaitu dengan cara menganalisa fundamental dan menganalisa dengan cara teknikal. Nah, apa itu analisa teknikal ya? Saya rasa Smart People sudah paham semua dan tahu semua ya. Kalau kurang paham silahkan search di Google ya. Ada banyak sekali artikel yang menjelaskan tentang apa itu analisa teknikal. Yang jelas analisa teknikal ini adalah cara menganalisa berupa chart ya. Jadi nanti pilihannya di dalam perdagangan itu ya, dalam platformnya ya. Platform ada banyak ya. Nah, di sini saya mewakili platformnya itu MetaTrader 4 ya. Dimana nanti kita dihadapkan dengan grafik ya, grafik chart ya. Chart itu terdiri dari 3, ada yang namanya candlestick, ada bar chart, ada yang namanya line chart. Nah, tapi di sini saya pengen jelaskan tentang teknikal apa yang saya pakai. Di sini saya mau men-sharingkan tentang analisa teknikal yang kita pakai ya, yang saya gunakan, yang saya edukasikan, yang saya sharingkan adalah analisa teknikal supply and demand price action. Ya, untuk lebih jelas dan lebih detail silakan lihat di chart. Ya oke, sebelum saya buka ini ya, jadi saya pengen memberikan sedikit gambaran dulu ya, bahwa kalau seandainya kita menganalisa dalam sebuah pasar, kita dihadapkan dengan grafik seperti ini. Nah, kalau ini pilihannya adalah candlestick. Nanti kalau seandainya Smart People pengen merubah, di sini ada 3 pilihan. Ada yang namanya bar chart, ini umum dipakai oleh orang-orang ya. Ada yang namanya candlestick, ada yang namanya line chart. Nah, tapi di sini saya pengen men-sharingkan di mana kita memakai yang namanya candlestick. Nah, sedikit saya jelaskan dulu tentang candlestick. Apa itu candlestick ya? Candlestick ini adalah sejarah harga terbentuk. Ya, di sini candlestick ini memberikan informasi harga open ya. Kalau kita tunjuk candlestick seperti ini, biasanya di sini ada yang namanya tulisan, ada waktunya ya, ada harga opennya, ada harga tertinggi atau high, ada harga terendah dan low, dan yang paling terakhir itu ada close atau market tutup. Dan yang paling penting adalah di sini mewakili juga yang namanya volume ya, volume pergerakan harga, seberapa besar volume. Nah, jadi untuk menganalisa menggunakan S&D price action, kita membutuhkan yang namanya candlestick ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan sejarah dari pergerakan harga yang sudah terjadi. Oke, kembali lagi ke topik utamanya ya. Apa yang saya pakai ya? Apa yang saya gunakan ya? Analisa yang saya gunakan di sini adalah analisa teknikal supply and demand price action. Ini yang saya pakai. Nah, analisa supply demand price action ini ada beberapa bagian ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali, tapi di sini saya sudah simpulkan, saya sudah bikinkan yang paling simpel. Di sini kita akan bagi 2 analisanya. Yang pertama ada yang namanya sejarah ya. Sejarah ini berarti kan masa lampau ya, yang sudah terjadi, yang sudah pernah ada, itu yang disebut dengan sejarah. Nah, apa-apa saja bagian dari sejarah? Kalau seandainya kita menggunakan S&D price action, tentunya yang paling pertama dasarnya yaitu adalah SNR. Apa itu SNR? Ya, ini sudah tidak asing lagi ya di luar sana. Tentunya SNR ini adalah support dan resisten. Nah, bagian-bagian dari support resisten ini juga ada banyak. Di sini saya menyimpulkan ada 5 dari support resisten. Yang pertama support ya, support itu berarti lantai di bawah. Yang kedua resisten ya, resisten berarti atap yang ada di atas. Yang ketiga ada yang namanya SSR, jadi double support resisten. Dan ada yang namanya RRS ya, jadi resisten support.
Dan yang paling terakhir ada yang namanya SR Flip ya. Jadi ini yang paling favorit yang biasanya dipakai oleh trader-trader price action, SR Flip ini. Nanti saya akan bikinkan satu persatu ya video pembelajarannya supaya smart people yang ada di sini yang bertransaksi di PT Persib Futures tidak kebingungan dan boleh dikatakan step by stepnya sudah benar-benar teratur ya. Jadi tidak loncat-loncat belajarnya. Nah, sejarah yang kedua ada yang namanya SND, supply and demand. Ya, kenapa supply and demand? Karena jelas harga bergerak disebabkan karena ketidakseimbangan antara pembeli dan penjualnya. Itu sangat penting sekali. Nah, maka dari itu harga bergerak disebabkan karena ketidakseimbangan dan antara pembeli dan penjual. Maka kita akan mengikuti jejak-jejak order yang besar lewat yang namanya jejak order atau supply and demand yang ada di dalam chart ini ya. Jadi supply demand ini dibagi jadi 4 ya. Ada di pucuk bawah itu sebutannya adalah demand drop based rally ya. Jadi dari bawah di sini drop lalu motor base lalu rally. Nanti lebih detailnya saya akan bikinkan videonya. Ada yang namanya demand penerusan tren ya. Ada namanya sebutannya yaitu rally based rally atau RBR ya. Dan ada supply tentunya karena kita ada demand, ada 2 supply juga. Supply pucuk atas sebutannya yaitu adalah rally based drop, yaitu adanya di paling atas. Yang terakhir adalah yang keempat ada supply yang disebut dengan drop based drop. Ini adalah penerusan tren. Jadi kedua sejarah ini ya akan menjadi materi yang paling penting nanti untuk belajar kita teknik dasar menganalisa menggunakan supply and demand price action. Nah, setelah kita mempelajari sejarah ini, tentunya kita pasti butuh yang namanya price action-nya. Nah, apa itu price action? Price action tidak lain adalah tingkah laku harga atau pendekatan harga ketika mendekati zona sejarah yang kita gambar ini atau melewati zona sejarah yang kita gambar ini. Ya, bahasa kerennya adalah ya tingkah laku harga lah ya, pola pergerakan harga. Jadi seperti itu. Nah, di sini pun juga dibagi jadi 7 bagian. Sebenarnya ada banyak di sini, tapi yang paling penting sekali dasarnya saya berikan ada 7. Yang pertama ada yang namanya compression ya. Apa itu compression? Nanti ada penjelasannya. Yang jelas compression ini adalah pempadatan harga atau supply and demand yang sudah match. Ya, nanti kita akan tahu di sini lewat compression. Yang kedua ada yang namanya QML ya, Quasimodo level atau bahasa pattern ya. Kalau yang ngerti chart pattern biasanya kalau belajar chart pattern namanya adalah head and shoulder ya. Jadi QML ini adalah reaksi harga ketika mau pembalikan arah tren. Nah, yang ketiga ada yang namanya fake out ya. Jadi breakout palsu atau sinyal palsu lah boleh dikatakan ya. Jadi dalam dunia price action ini sangat penting sekali karena nanti berhubungan dengan yang keempat yaitu diamond. Karena setup diamond ini adalah setup yang paling disenangi dan digembari oleh trading price action karena dengan stop loss kecil dengan target keuntungan yang sangat besar sekali. Nah, yang kelima ada yang namanya can-can. Ya, can-can ini penggabungan antara price action, QML dan compression ya. Jadi nanti saya akan bahas lebih detail lagi. Yang keenam ada yang namanya tree drop ya. Tree drop ini ada gerakan naik 3 kali tiba-tiba jebol ke bawah. Ini kita bisa tangkap kalau seandainya kita bisa memahami ini, kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan dengan stop loss yang sangat kecil. Dan yang paling terakhir tidak kalah penting yaitu adalah MPL ya. MPL ini sebutannya kalau di dunia trading ini adalah maximum pain level ya. Jadi orang mau nge-buy salah, mau nge-sell salah, pokoknya kena stop loss terus. Jadi area itu adalah area yang sangat penting sekali. Area itu adalah area yang sangat menarik sekali untuk kita entry. Dimana kita bisa entry bisa jadi zero floating nanti ke depannya. Ya, jadi kurikulum ini saya akan bahas ya. Saya akan bikinkan videonya step by step dan saya akan bikinkan playlistnya nanti di YouTube ya supaya smart people yang ada yang bertransaksi di PT Persib Futures ini tidak kebingungan lagi. Ya, mungkin ini saja yang pengen saya sharingkan ya. Jelas dalam dunia analisa teknikal pasti punya pakem-pakem yang harus ditegaskan di sini. Ya, jadi itu kira-kira yang akan saya sharingkan kepada smart people yang ada di sini ya. Tapi yang jelas mohon maaf sekali lagi tidak ada unsur untuk menggurui ya, tidak ada unsur untuk menggiring opini supaya smart people bertransaksi berdasarkan teknik yang saya sharingkan ini ya. Yang jelas saya hanya pengen mengedukasi secara detail ya, dan secara
berkala ya, dari 0 sampai dengan mahir ya. Tapi sekali lagi tujuannya saya hanya pengen resiko bisa diminimalisir, karena yang namanya kita bertransaksi sebuah aset yang ada di pasar bursa ya, jadi pasti ada yang namanya resiko yang akan ditanggung. Jelas yang namanya bisnis berarti resiko tidak bisa dihindari. Begitupun juga dengan keuntungan ya. Ketika ada resiko pasti ada target keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, jadi dengan adanya analisa teknikal ini kita bisa meminimalisir resiko yang besar terjadi hingga pada akhirnya kita mengalami kebangkrutan. Jadi itu poin utamanya. Jadi semoga apa yang saya sharingkan ini nanti ke depannya bisa bermanfaat dan bisa teredukasi dari 0 sampai dengan pro banget. Ya mungkin itu aja yang pengen saya sharingkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Komang Widjana, salam profit.